Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Nah, untuk materi pelajaran Quran Hadis kelas 4 akan diampu oleh dua guru. Kelas 4A, Bapak Solihin, dan kelas 4B, Bu Fika. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang untuk materi yang pertama, kita akan belajar bersama tentang surat Al-Asr. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah membaca surat Al-Asr? Atau bahkan sudah hafal surat Al-Asr? Nah, untuk kali ini kita akan belajar kembali tentang surat Al-Asr. Bagaimana cara membaca, mengartikan dengan benar, menghafalkan dengan mudah, dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Asr. Oke, mari kita berkenalan dengan surat Al-Asr. Apakah anak-anak sudah mengenal surat Al-Asr? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr merupakan surat yang ke-103, sesudah surat Al-Insyirah. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga surat Al-Asr termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Kata Al-Asr diambil dari ayat pertama yang berarti waktu atau masa. Nah, selanjutnya mari kita simak dan kita tirukan cara membaca surat Al-Asr dengan baik dan benar. Perhatikan baik-baik ya. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, itu tadi merupakan contoh cara membaca surat Al-Asr dengan baik dan benar. Bisa ditirukan, kemudian dihafalkan ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan surat Al-Asr ini, ternyata kebiasaan orang Arab pada masa turunnya Al-Quran, ketika saat mereka berkumpul, selalu membicarakan berbagai hal. Salah satunya adalah tentang waktu dan masa. Orang Arab pada waktu itu, ketika mereka berhasil, mereka akan mengatakan bahwa waktu itu baik. Akan tetapi, sebaliknya, ketika mereka gagal, mereka mengatakan bahwa waktu ini sial. Padahal Allah itu tidak pernah menciptakan waktu yang sial. Semua waktu itu baik, tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba menghafalkan mufradat arti perkata. Di sini untuk memudahkan, dibagi menjadi 4 baris. Baris yang pertama berwarna abu-abu, baris yang kedua berwarna orange, baris yang ketiga berwarna hijau, dan baris yang terakhir berwarna biru. Wal asri, demi masa.
Inna, sesungguhnya. Al-insana, manusia. Lafi, benar-benar dalam. Khusrin, kerugian. Illa, kecuali. Alladzina, orang-orang. Amanu, mereka beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Watawasau, dan mereka saling menasehati. Bil haqqi, dengan kebenaran. Bis sobri, dengan kesabaran. Selanjutnya, kita akan memahami isi kandungan dari surat Al-Asr. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, waktu malam dan siang merupakan ladang bagi para hambanya untuk beribadah dan beramal soleh. Kemudian yang kedua, setiap manusia berada dalam kerugian, walaupun banyak harta, anak, serta tingginya kedudukan dan kemuliaan. Semua itu akan sia-sia jika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, apakah kamu punya keinginan untuk menjadi orang yang sukses dan berprestasi? Nah, tentunya supaya menjadi orang yang sukses dan berprestasi, kamu harus siap menghargai waktu. Menghargai waktu dapat dilakukan dengan mengisi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, belajar, kemudian membantu orang tua, membersihkan rumah, menjenguk orang yang sakit, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini ada 4 gambar. Coba kalian perhatikan mana yang termasuk orang yang dalam kerugian dan mana yang termasuk orang yang bisa menghargai waktunya. Coba di gambar yang pertama, itu terlihat seorang anak yang bermain handphone. Itu termasuk perbuatan apa? Pinter. Itu termasuk anak yang dalam kerugian. Kemudian yang gambar kedua, belajar mengaji bersama. Termasuk orang yang dapat menghargai waktunya. Gambar yang ketiga, anak yang sedang belajar bersama. Berarti mereka termasuk orang yang dapat menghargai waktunya. Kemudian di gambar yang terakhir, terlihat 2 anak yang pulang sekolah langsung bermain ke PS-an. Itu termasuk anak yang dalam kerugian. Nah, kalian sudah tahu contohnya. Nah, bagaimana nanti kalian bisa memanfaatkan waktu kalian sebaik mungkin? Siap ya? Nah, sekarang bagaimana sih agar kita tidak termasuk orang yang rugi? Nah, kita bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang beriman, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan
berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, kita bisa beramal sholih. Kemudian, yang ketiga, kita bisa menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, ini tadi materi kita hari ini tentang surat Al-Asr. Harapannya nanti bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Waktu adalah kenikmatan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan yang banyak membuat manusia tertipu, terperdaya atau lengah, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sekian materi kita hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.